Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah pintu yang benar. Tuhan Yesus adalah pintu yang benar. Masuk melalui pintu yang salah merupakan pengalaman yang sangat menyedihkan, menakutkan, dan juga membahayakan. Agar tidak melalui pintu yang salah, maka seseorang harus tahu dengan pasti mana pintu yang benar. Yohanes 10 ayat yang ke-9 berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Tuhan Yesus adalah pintu yang benar. Dan setiap orang yang masuk ke dalam pintu yang benar akan memperoleh berkat, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita belajar pada saat ini ada berkat saat kita masuk kepada pintu yang benar. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah pintu menuju sorga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, ayat yang luar biasa ini. Tuhan Yesus adalah pintu menuju sorga, dan setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya tidak akan binasa di dalam kekekalan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan Roma 6 ayat 23 berkata, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Dosa membawa seorang kepada maut, saudara, yaitu hukuman kekal dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus adalah pintu yang membawa kepada keselamatan, yaitu hidup yang kekal di sorga. Dan yang kedua, saudara, Tuhan Yesus adalah pintu menuju pemeliharaan dan ketentraman. Yohanes 10 ayat 9, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Puji Tuhan, saudara. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pintu keselamatan. Dia juga adalah gembala yang agung yang akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, saudara, untuk memelihara mereka. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Ayat ini membuktikan, saudara, bahwa Rasul Petrus, saudara, mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Karena itu ia menasihatkan jemaat yang ia gembalakan supaya menyerahkan segala kekhawatiran hidupnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup memelihara mereka, saudara. Percayalah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah pintu menuju hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang," kata Tuhan Yesus, "supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudaraku, pencuri yaitu kuasa jahat, gambaran daripada iblis, datang saudaranya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka yang percaya sungguh-sungguh mempunyai kehidupan dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin, saudaraku. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, saudara. Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya." Saudara, haleluya. Inilah kelimpahan yang diberikan Tuhan Yesus kepada siapapun yang melalui pintu yang benar itu, yaitu dirinya. Dan yang keempat, Tuhan Yesus adalah pintu menuju kelegaan dan ketenangan dan kenyamanan, saudara. Matius 11 ayat 28 sampai 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudara, puji Tuhan, saudara. Yesuslah pintu menuju kepuasan dan sukacita yang sesungguhnya. Karena siapapun yang datang kepadanya akan menerima kelegaan, ketenangan, dan kenyamanan. Saudaraku, karena itu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya kita dipelihara, diberi ketentraman, kelimpahan, kelegaan, ketenangan, kenyamanan. Saudaraku, serahkan, saudara. Jangan ragu-ragu. Yesuslah jawaban atas setiap persoalan kita, masalah kita, tekanan hidup, problema apapun, saudara, di masa pandemi ini, saudara, itu bisa disingkirkan dengan kehadiran kuasa dari Tuhan Yesus.
Yohanes 10 ayat 9 saya bacakan sekali lagi. Akulah pintu, kata Tuhan Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar melalui padang rumput. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, serahkan kepada Tuhan Yesus. Yesuslah pintu yang benar, saudara. Dia bisa membawa kita kepada sorga. Kita dipelihara, kita diberi ketentraman, kelimpahan, kelegaan, ketenangan, kenyamanan. Puji Tuhan. Serahkan hidupmu pada Tuhan Yesus. Dialah jawaban atas setiap persoalan kita, persoalan umat manusia. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah pintu yang benar, Tuhan. Engkau adalah pintu yang menuju kepada sorga, Tuhan, supaya kami diselamatkan. Diberikan ketentraman, kedamaian, kenyamanan, kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya saudaraku, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.